Herbal. Nah, jadi sama seperti gini Pak, artinya kan ini tergantung pada konsumen. Kita sekarang kalau di media, di TV ya, berapa banyak sampo, iklan sampo itu anti dandruff. Apakah sampo anti dandruff itu kalau kita pakai juga pasti hilang? Kan belum tentu. Artinya dari sekian sampo itu bisa jadi dipakai 1000 orang, yang dandruffnya hilang paling hanya 100, dan itu bisa memberikan manfaat. Begitu juga ini. Dari 1000 orang pakai ini, nggak mungkin 1000 itu misalkan bisa sembuh semua. Artinya kalau dia bisa berkontribusi katakan 50%, 500 orang yang sembuh ini sudah luar biasa. Dan ini sudah kita testimoni. Ada kawan-kawan kita di Kementerian Pertanian yang terjangkit itu, dengan kita berikan produk ini sangat membantu. Sangat membantu. Seperti itu. Jadi bukan obat ini ya? Bukan obat. Masih dalam kategori jamu ya ini. Jamu ya? Produk ini hasil inovasi Badan Litbang Pertanian ini sudah dilisensi oleh PT Eagle Caplang, ya kan gitu, oleh PT Eagle Caplang itu. Jadi itu yang sudah melakukan kerjasama untuk memperbanyak, itu seperti itu. Pengujian eukaliptus ini untuk membunuh virus itu efektivitasnya bisa sampai 80 sampai 100%, gitu, pada skala laboratorium. Nah, kalau untuk uji ke manusia ini kan uji klinis namanya. Iya, itu sekarang baru dalam taraf pengujian. Gitu, dalam pengujian seperti itu. Ini kita hasilkan, kita keluarkan kan dalam rangka bentuk sumbangsi dari Kementerian Pertanian, ya kan, di dalam membantu di dalam mengatasi pandemi ini. Gitu. Jadi ini adalah hasil karya yang saya pikir bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat ini. Gitu. Dan ini adalah sumbangsi kita. Berapa bulan? Dan ini masih dalam tupoksi Kementerian Pertanian. Karena apa? Karena kan kita ini punya sumber daya tanamannya. Kemudian kita punya fasilitasnya, laboratoriumnya, dan kita juga punya tenaga penelitinya. Itu jadi masih dalam tupoksi kita. Jadi seperti itu. 3 bulan? Sekitar 30 hari. Ya, sekitar sebulan. Karena kita virus corona Punya di Badan Litbang, ya kan, di bawahnya itu kan ada unit pelaksana teknis kayak BPTB, kemudian ada Balai Penelitian Veteriner. Mereka itu punya lab skalanya internasional, ya kan. Terus kemudian dia punya koleksi virus, ya kan. Di balik vet itu, ya kan, dulu kan ada virus flu burung. Flu burung itu, ya kan, yang mengeluarkan, yang menghasilkan, yang menemukan namanya, bukan antivirusnya, vaksinnya itu Badan Kementerian Pertanian, dan itu sudah dilisensi oleh perusahaan swasta. Gitu. Nah, yang flu burung ini itu sebetulnya jauh lebih jahat daripada COVID. Karena flu burung itu virusnya menjangkiti hewan, dia bisa menular ke manusia juga. Nah, makanya dari Kementerian Pertanian mencegah hewan ini biar tidak flu, biar tidak menular ke manusia, maka kita membuat vaksinnya untuk unggasnya, untuk ternak itu. Dan oleh perusahaan.